L. Dengan isak tangis yang masih belum mereda, Inayah kembali menghampiri ruang kerja suaminya. Dia pikir, anaknya masih berada di sana, ternyata tidak. Barusan aja keluar, Bunda kenapa nangis, sayang? Ibra lantas berdiri menghampiri sang istri yang terlihat sedih. Meira, pendarahan, sekarang nggak sadarkan diri, suaranya bergetar saat berucap, dia dapat merasakan perihnya jika benar Meira kehilangan janinnya. Ini semua gara-gara El yang nggak bisa mengontrol emosi, lanjut Inayah. Ibra segera memeluknya. Kita berangkat besok pagi. Enggak, aku maunya malam ini, Mas. Jalan darat aja, sopir kita banyak. Sentak Inayah. Aku benar-benar merasa bersalah sama Meira, aku nggak tahu keadaan yang sebenarnya. Sampai dia harus mengalami ini. Oke, kita berangkat malam ini. Keluar dari ruangan Ibra, Inayah mendapati sang anak yang wajahnya cukup panik, berjalan sambil menggenggam ponselnya. Bunda, ternyata. Plak, plak. Belum selesai dia berbicara, 2 kali tamparan keras mendarat di wajahnya hingga dia meringis kesakitan. Sakit Bunda. Heh, diam. Sakitmu nggak ada apa-apanya dibanding Meira yang lagi nggak sadarkan diri sekarang, dia pendarahan. Mungkin kamu bakalan kehilangan calon anakmu. Akibat perbuatanmu, akibat keegoisanmu, apa salahnya kamu mencari tahu dulu tanpa harus melibatkan emosi pada istri yang sedang hamil? Dia pasti merasa tertekan dengan sikapmu makanya memilih pergi dari rumah ini. Bunda nggak akan maafkan kamu kalau sampai terjadi sesuatu dengan janinnya. Inayah mengusap air matanya, lalu pergi meninggalkan Darel yang masih terdiam, tak berkutik. Lidahnya terasa keluh untuk berucap, tenggorokannya seperti tercekik mendengar kabar tentang istrinya. Napasnya mulai tak beraturan, jangankan Bunda, dia juga tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika itu benar terjadi. Inayah kembali menghampiri Darel seakan belum puas untuk memarahinya. Bunda dan Ayah mau berangkat ke Magelang malam ini juga. Aku ikut, sahut Darel. Enggak. Kamu pergi aja sendiri, Bunda malu punya anak yang sikapnya egois seperti kamu. Darel bisa menerima ini, wajar bundanya semarah itu. Dia melangkah gontai, di dalam ingatannya hanya terlintas wajah Meira, dan kalimat terakhir dari wanita itu beberapa hari lalu, sebelum pergi meninggalkannya. Semoga nanti, hati kamu tergerak untuk menjemputku ya Mas, aku tunggu kedatanganmu, mungkin bukan aku yang rindu, tapi dia. Darel sangat paham siapa dia yang dimaksud Meira. Darel sangat menyadari bahwa dirinya kurang antusias dengan kehamilan sang istri. Meira seakan berjuang sendiri menjalani kehamilannya, Darel seperti kurang berperan. Jika benar, dia, yang belum sempat mendapat perhatian darinya sebagai seorang ayah, harus pergi karena sikapnya, Darel benar-benar menyesal. Tapi, apa arti penyesalan, jika semuanya sudah terjadi? Ayah, lirihnya saat kembali membuka pintu ruangan sang ayah. Ibra tidak menjawab ataupun menoleh. Sama dengan Inayah, dia pun cukup kecewa dan menyayangkan kejadian ini. Ternyata lelaki itu cuma seorang satpam, bukan pengusaha seperti yang aku duga, dia melakukan itu atas perintah seseorang, dengan bayaran, dan sedang diselidiki siapa orangnya, jelas Darel tanpa diminta. Aku benar-benar menyesal, yah. Lanjutnya. Berbeda dengan Inayah yang langsung memarahi bahkan menamparnya, Ibra justru diam tidak menanggapi apapun. Ini lebih menyakitkan baginya, seumur hidup, ayah tak pernah semarah ini padanya. Bahkan saat Darel salah mengambil sikap di perusahaan hingga mengalami kerugian, Ibra juga tidak marah dan menganggap itu adalah sebuah pengalaman dan dapat dijadikan pelajaran. Tapi kali ini berbeda, sepertinya dia akan sulit dimaafkan. Tidak diizinkan ikut bersama bundanya, Darel memilih pergi sendiri, naik pesawat dengan jadwal keberangkatan pertama di hari itu. Jam 4 subuh, dia berangkat dan tiba di bandara sekitar jam 5. Menurutnya, dia tiba lebih dulu daripada kedua orang tuanya yang katanya memilih jalan darat. Tidak ada yang mau menerima panggilannya, entah itu Meira ataupun ibu mertuanya, dia memilih menghubungi Laras adik iparnya,
itu pun melalui media sosial, karena mereka belum saling menyimpan nomor. Laras masih berbaik hati memberitahu di mana keberadaan kakaknya dirawat, Darrell pun segera menuju ke sana. Saat ini, dia merasa menjadi lelaki paling bodoh dengan segudang penyesalan. Dia harus menyiapkan mental untuk bertemu Meira dan mertuanya yang sudah pasti akan menyalahkannya dalam kejadian ini. Darrell bersumpah tidak akan membiarkan orang yang mengakibatkan semua kejadian ini lepas begitu saja. Dengan menenteng sebuah ransel, yang berisikan beberapa perlengkapannya, dia melangkah gugup menapaki lantai klinik tempat Meira dirawat, dan mencari ruangannya. Mengetuk pintu perlahan, terlihat Laras saat pintu terbuka. Gadis belia itu yang membukakan pintu. Betapa terkejutnya Darrell saat melihat di sana sudah ada ayah dan bundanya, dia benar-benar tertinggal dan ditinggalkan. Pergi. Sentak suara seorang wanita yang sedang merasa rapuh karena baru saja kehilangan janinnya. Meira tak segan-segan mengusir Darrell meski di sana ada kedua orang tuanya. Semoga dendam kalian terbalaskan di episode ini. Semoga nggak nyesek lagi. Merasa menjadi wanita paling rapuh, karena separuh jiwanya seakan hilang ketika Meira mendengar sebuah kalimat dari ibunya. Ikhlaskan, nak. Kamu pasti bisa, kamu kuat, Allah pasti akan kasih gantinya. Meira tidak perlu mendalami sebuah kalimat yang sudah jelas-jelas kemana arahnya. Apalagi, masih terasa jelas beberapa jam lalu, ada sesuatu yang mendesak keluar dari dalam dirinya, di bawah sana. Sebuah gumpalan daging yang masih sangat kecil dan halus, yang tak seharusnya Meira keluarkan sekarang. Harusnya dia hidup lebih lama di rahim Meira, harusnya Meira bisa berbagi makanan dengannya sampai usianya 9 bulan, harusnya Meira bisa merasakan bagaimana pergerakannya di dalam sana. Harusnya Meira akan menjadi ibu seutuhnya jika berhasil melahirkannya. Bukan mengeluarkannya di saat yang belum tepat seperti ini. Tapi, semuanya sirna. Tak ada lagi harapan untuk itu, tidak akan ada. Pergi. Tatapan benci Meira lemparkan pada seseorang yang sedang berdiri di ambang pintu. Untuk apa lagi kehadirannya? Semuanya sudah terlambat. Aku jemput kamu, seperti yang kamu pinta beberapa hari lalu, ujar lelaki itu dengan tatapan sendu, tanpa berani melangkah masuk. Darrell merasa gusar, jujur dia merasa tidak pantas berada di sini. Dialah penyebab semuanya terjadi. Andai dia bisa lebih percaya dengan Meira, andai dia tidak terpengaruh sedikit pun dengan orang asing itu, pasti semuanya tidak terjadi. Wajah pucat dan tubuh lemah Meira menjawab semuanya, saat Darrell menatapnya, betapa menderitanya wanita itu selama beberapa hari ini. Semua yang ada di ruangan itu, hanya bisa diam. Memahami situasi Meira yang sedang terguncang jiwa dan hatinya, Meira merasa gagal menjadi seorang ibu yang tak bisa menjaga si calon buah hati. Bunda dan ayah keluar dulu, ya sayang, ucap Inayah. Bermaksud membiarkan mereka berdua saja untuk menyelesaikan semua. Sedari tadi, Meira tak banyak merespon apapun, kepada siapapun yang mengajaknya berbicara. Bu Arum dan Laras pun mengerti, juga meninggalkan ruangan. Tinggalkan aku sendiri, tanpa ada yang tersisa di ruangan ini, termasuk dia. Tegas Meira, menunjuk lelaki di sana. Ya dia seperti sudah kehilangan akal sehatnya, tak lagi berucap lembut dan berkata sopan meski ada mertuanya saat ini. Inayah dan Ibra bisa memahami kondisi menantu mereka itu. Dengan wajah sembabnya karena kebanyakan menangis, Inayah keluar dirangkul suaminya, dan keberadaan Darrell sang anak di sana benar-benar tidak mereka anggap sama sekali. Tidak menyapa, tidak bertanya atau apapun itu. Aku bilang pergi. Sentak Meira lagi, tak segan-segan dia melemparkan sebuah botol air mineral, hingga mengenai bahu Darrell yang sedang memberanikan diri untuk masuk. Aku nggak butuh kamu lagi, nggak usah jemput aku, karena aku nggak akan kembali ke kehidupanmu. Meira mengacak rambutnya, air mata kembali luruh, Darrell adalah satu-satunya manusia yang cukup dibencinya kali ini. Maaf, lirih lelaki itu, bahkan dia berlutut tepat di hadapan ranjang rawat Meira. Akulah yang merusak dan mengacaukan semuanya, maafkan aku,
Maafkan aku Meira, aku harus apa supaya kamu? Kamu cukup pergi dari hadapanku, dari kehidupanku. Meira membuang pandangan ke arah lain, menutup matanya dengan tangan saat isak tangisnya semakin menjadi-jadi. Aku nggak akan lakukan itu. Darel berdiri, mendekat dan ingin mendekap istri yang sudah dia akibatkan banyak derita itu. Manusia nggak tahu diri, udah aku bilang jangan mendekat, aku nggak perlu belas kasihan darimu. Aku tahu, sampai kapanpun, sekalipun dunia ini runtuh, kamu nggak akan pernah mencintaiku, Mas. Kamu menikahiku hanya untuk mengalihkan perasaanmu pada wanita yang telah mati itu. Meira berkata kasar, dia benar-benar kehilangan kendali. Meira kembali meringis saat merasakan ketidaknyamanan pada perut bawahnya. Sayang, kenapa? Panik Darel melihat perubahan di wajah Meira yang seperti sedang menahan sakit. Berhenti memanggilku dengan panggilan menjijikkan itu, kamu pembunuh. Sentak Meira lagi. Aku tahu nggak mudah kamu untuk memaafkanku, tapi biarkan aku mencoba untuk memperbaiki semua, aku akan lakukan apapun. Apapun Meira. Darel mencoba menyentuh pundak Meira, tapi tangan lelaki itu langsung dihempas kasar olehnya. Ngapain kamu sentuh aku? Bukannya kamu merasa jijik karena aku udah tidur dengan banyak lelaki? Ya, aku memang tidur dengan banyak lelaki seperti yang kamu tuduhkan, bahkan anak yang sempat singgah di rahimku bukan anakmu. Jadi, pergilah dari kehidupanku. Meira benar-benar frustasi, kata-kata Darel masih amat membekas di hatinya ketika lelaki itu menuduhnya seperti perempuan murahan, jadi, kenapa tidak dia benarkan saja supaya lelaki itu menjauh? Aku salah, aku yang nggak percaya dengan kata-katamu, aku bodoh, aku nggak mempercayaimu tanpa bertindak, ternyata lelaki itu adalah orang suruhan. Berhenti banyak omong, dan segera ceraikan aku. Nggak ada lagi yang perlu dipertahankan, nggak ada lagi yang mengikat kita. 2,5 bulan, cukup. Aku nggak mau hidup lebih lama dengan lelaki egois sepertimu. Tegas Meira. Dia yang sudah berjanji tidak akan memaafkan Darel, kini benar-benar bertindak melalui kata-kata. Meira sudah berpikir secara baik-baik, dan menurutnya inilah yang terbaik yaitu berpisah. Berhenti omong kosong, aku nggak akan lakukan itu. Aku nggak mau. Ucapan Darel langsung terhenti saat Meira melepaskan cincin pernikahan mereka dari jari manisnya dan melemparkan cincin itu ke arah Darel. Tanpa sadar, air menggenang di pelupuk mata lelaki itu, dia membungkukkan badan untuk memungut cincin yang sudah dibuang oleh Meira. Meira, kamu hanya sedang emosi. Luapkanlah emosimu, aku terima, tapi aku nggak akan ceraikan kamu. Tatapan sedih Darel tujukan pada istrinya yang masih enggan membalas tatapannya. Tak ada lagi Meira yang cantik dengan wajahnya yang selalu merona, senyum manis dan bibir merah yang selalu membuatnya tergoda. Kini hanya ada Meira yang mengerikan, pucat, tak ada rona di wajahnya. Wanita itu benar-benar terlihat rapuh, semua karena ulahnya. Ya, terserah kalau kamu nggak mau ceraikan aku bukan perempuan bodoh, aku yang akan menggugatmu di pengadilan agama tunggu aja. Darel terdiam kaku, pipinya kini benar-benar basah karena air mata. Bagaimana jika Meira benar-benar meninggalkannya? Bagaimana jika Meira serius dengan keputusannya?